One, two, three. Teknologi pendidikan merupakan suatu proses pengembangan, penerapan, penilaian sistem-sistem, teknik, dan alat bantu untuk memperbaiki serta meningkatkan proses belajar manusia. Teknologi pendidikan ini mengenai software maupun hardware-nya. Software antara lain menganalisis dan mendesain urutan atau langkah-langkah belajar berdasarkan tujuan yang ingin dicapai dengan metode penyajian yang serasi serta penilaian keberhasilannya. Pada hakikatnya, teknologi pendidikan adalah salah satu pendekatan yang sistematis dan kritis tentang pendidikan. Teknologi pendidikan memandang soal mengajar dan belajar sebagai masalah atau problematika yang harus dihadapi secara rasional dan ilmiah. Teknologi Informasi dan Komunikasi atau TIK memiliki beberapa fungsi utama yang digunakan dalam kegiatan pembelajaran, yaitu meliputi yang pertama, teknologi berfungsi sebagai alat, yaitu alat siswa untuk membantu pembelajaran, misalnya dalam mengolah data, kata, membuat unsur grafis, membuat database, membuat program administratif untuk siswa, guru dan staf, data kepegawaian, keuangan, dan sebagainya. Yang kedua, teknologi berfungsi sebagai ilmu pengetahuan. Dalam hal ini, teknologi sebagai bagian dari disiplin ilmu yang harus dikuasai oleh siswa. Misalnya, dalam pembelajaran di sekolah sesuai pembelajaran TIK, sebagai ilmu pengetahuan yang harus dikuasai siswa semua kompetensinya. Yang ketiga, teknologi berfungsi sebagai bahan dan alat bantu untuk pembelajaran. Dalam hal ini, teknologi dimaknai sebagai alat bantu untuk menguasai sebuah kompetensi yang melalui komputer. Dari beberapa alat pendidikan yang dapat dipandang sebagai alat teknologi pendidikan, antara lain sebagai berikut. Pertama, papan tulis, kedua gambar, ketiga model, keempat koleksi, kelima peta dan globe, keenam buku pelajaran, ketujuh film, dan kedelapan tape recorder. Ruang lingkup media pembelajaran adalah meliputi segala alat, bahan, peraga, serta sarana dan prasarana di sekolah yang digunakan dalam proses pembelajaran. Media tersebut bisa memberikan rangsangan pada siswa untuk belajar, menjadikan pembelajaran makin efektif dan efisien, bisa menyalurkan pesan secara sempurna, serta dapat mengatasi kebutuhan dan problem siswa dalam belajar. Lebih penting lagi adalah media ini sengaja dipilih dalam proses pembelajaran, sehingga media yang tidak berorientasi pada pencapaian tujuan pembelajaran bukan termasuk dalam ruang lingkup media pembelajaran. Manfaat praktis media pembelajaran di dalam proses belajar mengajar sebagai berikut. Pertama, media pembelajaran dapat memperjelas penyajian pesan dan informasi sehingga dapat memperlancar dan meningkatkan proses hasil belajar. Yang kedua, media pembelajaran dapat meningkatkan dan mengarahkan perhatian anak sehingga dapat menimbulkan motivasi belajar, interaksi yang langsung antara siswa dan lingkungannya, dan kemungkinan siswa untuk belajar sendiri-sendiri sesuai dengan kemampuan dan minatnya. Yang ketiga, media pembelajaran dapat mengatasi keterbatasan indera, ruang, dan waktu. Manfaat yang terakhir, media pembelajaran dapat memberikan kesamaan pengalaman kepada siswa tentang peristiwa-peristiwa di lingkungan mereka, serta memungkinkan terjadinya interaksi langsung dengan guru, masyarakat, dan lingkungannya, misalnya melalui karya wisata. Angkowo dan Kosasi berpendapat bahwa salah satu fungsi media pembelajaran adalah sebagai alat bantu pembelajaran yang ikut mempengaruhi situasi, kondisi, dan lingkungan belajar dalam rangka mencapai tujuan pembelajaran yang telah diciptakan dan didesain oleh guru. Selain itu, media dapat memperjelas pesan agar tidak terlalu bersifat verbal dalam bentuk kata tertulis dan kata lisan belaka. Media adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan pesan dan pengirim ke penerima, sehingga dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan minat siswa sedemikian rupa sehingga proses belajar terjadi. Prinsip pokok yang harus diperhatikan dalam penggunaan media pada setiap kegiatan belajar mengajar adalah bahwa media digunakan dan diarahkan untuk mempermudah siswa belajar dalam upaya memahami materi pelajaran. Dengan demikian, penggunaan media harus dipandang dari sudut kebutuhan siswa. Hal ini perlu ditekankan sebab sering media dipersiapkan hanya dilihat dari sudut kepentingan guru. Contohnya, oleh
menguasai bahan pelajaran yang akan diajarkan, maka guru persiapkan media OHT, dan oleh sebab OHT digunakan untuk kepentingan guru, maka transparansi tidak didesain dengan menggunakan prinsip-prinsip media pembelajaran, melainkan seluruh pesan yang ingin disampaikan dituliskan pada transparan hingga menyerupai koran. Jadi dapat disimpulkan bahwa prinsip-prinsip pemilihan media pembelajaran adalah media yang dipilih harus sesuai dengan tujuan dan materi pembelajaran, metode mengajar yang digunakan, serta karakteristik siswa yang belajar, tingkat pengetahuan siswa, dan jumlah siswa yang belajar. Untuk dapat memilih media yang tepat, guru harus mengenal ciri-ciri dari setiap media pembelajaran. Pemilihan media pembelajaran harus berorientasi pada siswa yang belajar. Artinya, pemilihan media untuk meningkatkan efektivitas belajar siswa. Pemilihan media harus mempertimbangkan biaya pengadaan, ketersediaan bahan media, mutu media, dan lingkungan fisik tempat siswa belajar. Yang terakhir, menempatkan atau memperlihatkan media pada waktu, tempat, dan situasi yang tepat. Untuk mengenali beberapa ciri media pembelajaran, berikut akan beberapa ciri menurut Gerlach and Ellie yang mengemukakan 3 ciri-ciri media yang merupakan alasan mengapa media digunakan, yaitu ciri fiksatif. Ciri ini menggambarkan kemampuan merekam, menyimpulkan, melestarikan, dan mengkonstruksi suatu peristiwa atau objek. Cara ini amat penting bagi guru karena kejadian-kejadian atau objek yang telah direkam atau disimpan dengan format media yang dapat digunakan setiap saat. Yang kedua, ciri manipulatif. Kemampuan media dan ciri manipulatif memerlukan perhatian sungguh-sungguh karena apabila terjadi kesalahan dalam pengaturan, kembali urutan kejadian atau potongan bagian-bagian yang salah, maka akan terjadi pula kesalahan penafsiran yang tertentu saja akan membingungkan, bahkan menyesatkan, sehingga dapat mengubah sikap mereka ke arah yang tidak diinginkan. Ketiga, ciri distributif. Ciri distributif dari media memungkinkan suatu objek atau kejadian ditransformasikan melalui ruang dan secara bersamaan kejadian tersebut disajikan kepada peserta didik dengan stimulus pengalaman yang relatif sama mengenai kejadian ini. Sekali informasi direkam dalam format media apa saja, ia dapat diproduksi beberapa kali pun dan siap digunakan secara bersamaan di berbagai tempat atau digunakan secara berulang-ulang di suatu tempat. Konsistensi informasi yang telah direkam akan terjamin sama atau hampir sama dengan aslinya. Pemakaian media dalam proses pembelajaran akan dapat membangkitkan keinginan dan minat baru, membangkitkan motivasi dan rangsangan kegiatan belajar, serta membawa pengaruh psikologis terhadap siswa. Media juga dapat berguna untuk membangkitkan gairah belajar, memungkinkan siswa untuk belajar mandiri sesuai dengan minat dan kemampuannya. Media dapat meningkatkan pengetahuan, memperluas pengetahuan, serta memberikan fleksibilitas dalam penyampaian pesan. Selain itu, media juga berfungsi sebagai alat komunikasi, sebagai sarana pemecahan masalah, dan sebagai sarana pengembangan diri. Teknologi pendidikan adalah sebagai suatu studi yang terus dikembangkan agar menghasilkan peningkatan kinerja pembelajaran yang lebih baik dan dapat memudahkan peserta didik maupun pendidik. Ada beberapa klasifikasi problem pendidikan, yaitu masalah fundamental, masalah anggaran pendidikan, masalah kompetensi guru, masalah sarana dan prasarana pendidikan, pengelolaan dan efisiensi. Masalah pengelolaan dan efisiensi pendidikan diantaranya dikelompokkan berdasarkan 5 hal, yaitu kinerja dan kesejahteraan guru belum optimal, proses pembelajaran yang konvensional, jumlah dan kualitas buku yang belum memadai, keterbatasan anggaran, dan mutu SDM pengelola pendidikan. Pendekatan dalam pembelajaran secara garis besar dapat dibagi menjadi 2 jenis, yaitu teacher center dan student center. Yang pertama, pendekatan teacher center. Pendekatan ini, pembelajaran berpusat pada guru sebagai seseorang ahli yang memegang kontrol selama proses pembelajaran dalam aspek organisasi, materi, dan waktu. Guru bertindak sebagai pakar yang mengutarakan pengalamannya sehingga dapat menstimulus perkembangan siswa. Pendekatan yang berpusat pada guru menurunkan beberapa strategi seperti pembelajaran langsung dan pembelajaran deduktif atau pembelajaran ekspositori. Kedua, pendekatan student center. Pendekatan student center mendorong siswa untuk mengerjakan sesuatu sebagai pengalaman praktik dan membangun makna atas pengalaman yang diperolehnya. Pusat pembelajaran diserahkan langsung ke peserta didik dengan supervisi
visi dari guru. Menurut Abnar, yang ini maksud dengan teknologi komunikasi adalah peralatan perangkat keras dalam sebuah struktur organisasi yang mengandung nilai-nilai sosial yang memungkinkan setiap individu mengumpulkan, memproses, dan saling tukar-menukar informasi dengan individu-individu lainnya. Perkembangan teknologi mengalami perubahan dari masa ke masa. Perkembangan tersebut dapat dikelompokkan sebagai berikut. Pertama, perkembangan teknologi pada masa lalu. Nah, pada masa lalu, perkembangan teknologi ditandai dengan diciptakan dan digunakannya alat-alat yang menghasilkan bunyi dan isyarat, seperti gendang, trompet yang terbuat dari tanduk binatang, serta isyarat asap sebagai alat pemberi peringatan terhadap bahaya. Kemudian perkembangan teknologi pada masa sekarang. Nah, perkembangan teknologi informasi pada masa sekarang sudah berkembang dengan sangat pesatnya. Di antara penggunaan telepon seluler dan internet, hampir semua orang sudah bisa menggunakan media teknologi informasi tersebut. Perkembangan teknologi saat ini sudah dimungkinkan untuk diadakan belajar jarak jauh dengan menggunakan media internet untuk menghubungkan antara mahasiswa atau pelajar dengan dosennya atau guru. Kemudian, perkembangan teknologi pada masa mendatang. Salah satu perspektif teknologi dalam pendidikan masa mendatang yaitu virtual school dan virtual university. Virtual university merupakan sebuah aplikasi baru bagi internet. Virtual university memiliki karakteristik yang scalable, yaitu dapat menyediakan pendidikan yang diakses oleh orang banyak. Jika pendidikan hanya dilakukan dalam kelas biasa, berapa jumlah orang yang dapat ikut serta dalam satu kelas? Virtual university dapat diakses oleh siapa saja dan dari mana saja. Di bidang pendidikan, peran guru untuk mendidik peserta didik menjadi manusia yang selalu mengikuti perkembangan zaman tanpa meninggalkan akar budaya sangat penting dalam menentukan perjalanan penerus bangsa. Guru dituntut menjadi pendidik yang bisa menjembatani kepentingan-kepentingan itu, tentu saja melalui usaha-usaha nyata yang bisa diterapkan dalam mendidik peserta didiknya. Dari sini kita bisa melihat perkembangan teknologi yang begitu pesat seiring arus globalisasi yang secara otomatis akan berdampak pada segala kawasan. Begitu juga pada kawasan pendidikan ikut berdampak pada perkembangan pendidikan pula. Nah, terdapat hubungan yang erat antara pendidikan dengan iptek, yakni ilmu pengetahuan dan teknologi. Ilmu pengetahuan merupakan eksplorasi secara sistem dan terorganisasi mengenai alam semesta, dan teknologi adalah penerapan yang direncanakan dari ilmu pengetahuan untuk memenuhi kebutuhan hidup bermasyarakat. Sebagai contoh betapa eratnya hubungan antara pendidikan dengan iptek itu, misalnya, sering suatu teknologi baru yang digunakan dalam suatu proses produksi menimbulkan kondisi ekonomi sosial baru lantaran perubahan persyaratan kerja, dan mungkin juga penguraian jumlah tenaga kerja atau jam kerja, kebutuhan bahan baru, sistem pelayanan baru, sampai kepada berkembangnya gaya hidup baru. Kondisi tersebut minimal dapat mempengaruhi perubahan isi pendidikan dan modelnya dan metodenya, bahkan mungkin rumusan baru tunjangan pendidikan. Otomatis juga sarana penunjangannya seperti sarana laboratorium. Nah, dari contoh di atas dapat dipahami bahwa pendidikan dan teknologi memiliki kaitan hubungan yang sangat besar. Perubahan yang terjadi pada teknologi akan berpengaruh pada pendidikan. Begitu juga sebaliknya. Kata media berasal dari bahasa Latin dan merupakan bentuk jamak dari kata medium yang secara harfiah berarti perantara atau pengantar. Sedangkan media pendidikan merupakan seperangkat alat bantu atau pelengkap yang digunakan oleh guru atau pendidik dalam rangka berkomunikasi dengan siswa atau peserta didik. Alat bantu itu disebut media pendidikan, sedangkan komunikasi adalah sistem penyampaiannya. Pada mulanya, media hanya dianggap sebagai alat bantu mengajar guru. Alat bantu yang dipakai adalah alat bantu visual, misalnya gambar, model, objek, dan alat-alat lain yang dapat memberikan pengalaman konkret, motivasi belajar, serta mempertinggi daya serap dan retensi belajar siswa. Dengan masuknya teknologi audio pada sekitar pertengahan abad ke-20, alat visual untuk mengkonkretkan ajaran ini dilengkapi dengan alat audio, sehingga kita kenal adanya alat audiovisual atau audiovisual aids atau AVA. Proses belajar mengajar pada hakikatnya adalah proses komunikasi, yaitu proses penyampaian pesan dari sumber pesan melalui saluran tertentu ke penerima pesan. Pesan yang akan dikomunikasikan adalah isi ajaran atau didikan yang ada dalam kurikulum. Sumber pesannya bisa guru, siswa, orang lain, ataupun penulis buku dan produk
diperlukan dalam pembelajaran dalam proses belajar mengajar, yaitu memperjelas penyajian pesan agar tidak terlalu bersifat verbalistis, yakni dalam bentuk kata-kata tertulis atau lisan belaka. Pertama, mengatasi keterbatasan ruang, waktu, dan daya indera. Kedua, dengan menggunakan media pendidikan secara tepat dan bervariasi dapat diatasi sikap pasif mendidik. Yang ketiga, dengan sifat yang unik pada tiap siswa ditambahi lagi dengan lingkungan dan pengalaman yang berbeda, sedangkan kurikulum dan materi pendidikan ditentukan sama untuk setiap siswa. Dari beberapa uraian dan pendapat beberapa ahli, dapatlah disimpulkan beberapa manfaat praktis dari penggunaan media pembelajaran di dalam proses belajar mengajar, yaitu media pembelajaran dapat memperjelas penyajian pesan dan informasi sehingga dapat memperlancar dan meningkatkan proses dan hasil belajar. Media pembelajaran dapat meningkatkan dan mengarahkan perhatian anak sehingga dapat menimbulkan motivasi belajar, interaksi yang lebih langsung antara siswa dan lingkungannya, dan kemungkinan siswa untuk belajar sendiri-sendiri sesuai dengan kemampuan dan minatnya. Media pembelajaran dapat mengatasi keterbatasan indera, ruang, dan waktu. Selanjutnya, media pembelajaran dapat memberikan kesamaan pengalaman kepada siswa tentang peristiwa-peristiwa di lingkungan mereka, serta memungkinkan terjadinya interaksi langsung dengan guru, masyarakat, dan lingkungannya, misalnya melalui karya wisata, kunjungan ke museum, atau ke kebun binatang. Dalam menggunakan media pembelajaran, guru tidak serta-merta menggunakannya. Ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan ketika akan menggunakan media pembelajaran. Secara ringkas, cara memilih media pembelajaran sebagai berikut. Pertama, dengan cara memilih media yang telah tersedia di pasaran yang dapat dibeli guru dan langsung dapat digunakan dalam proses pengajaran pendidikan. Kedua, memilih berdasarkan kebutuhan nyata yang telah direncanakan, khususnya yang berkenaan dengan tujuan yang telah dirumuskan secara khusus dan bahan pelajaran yang hendak disampaikan. Beberapa faktor yang perlu diperhatikan dalam memilih media yang tepat. Pertama, jenis kemampuan yang akan dicapai sesuai dengan tujuan pengajaran. Sebagaimana diketahui bahwa tujuan pengajaran itu menjangkau daerah kognitif, efektif, dan psikomotorik. Bila akan memilih media pengajaran, perlu dipertimbangkan seberapa jauh media tersebut mampu mengembangkan kemampuan atau perilaku yang terkandung dalam rumusan tujuan yang akan capai. Selanjutnya, kegunaan dari berbagai jenis media itu sendiri. Setiap jenis media mempunyai nilai kegunaan sendiri-sendiri. Hal ini harus dijadikan bahan pertimbangan dalam memilih jenis media yang digunakan. Ketiga, kemampuan guru menggunakan suatu jenis media. Betapapun tingginya nilai kegunaan media, hal itu tidak akan memberikan manfaat yang optimum jika guru kurang atau belum mampu menanganinya dengan baik. Oleh karena itu, kesederhanaan pembuatan dan penggunaan media sering menjadi faktor penentu bagi guru dalam memilih media. Keempat, keluasan atau fleksibilitas dalam penggunaannya. Nah, dalam memilih media harus dipertimbangkan pula faktor keluasan. Dalam arti beberapa jauh media tersebut dapat digunakan dengan praktis dalam berbagai situasi dan mudah dipindahkan dari satu ke tempat yang lain. Yang kelima, kesesuaian dengan alokasi waktu dan sarana pendukung yang ada. Salah satu hambatan yang sering dialami dalam mengajar adalah kurangnya waktu yang tersedia, apalagi kalau kurikulumnya terlalu syarat isinya. Salah satu faktor yang perlu pula dipertimbangkan dalam memilih media adalah seberapa jauh penggunaan media tersebut masih sesuai dengan alokasi waktu yang tersedia bagi pengajaran yang bersangkutan. Keenam, ketersediaannya acap kali media yang terbaik tidak tersedia sehingga guru memilih media yang lain karena media tersebut sudah tersedia atau mudah menyediakannya. Terakhir, biaya guru atau lembaga pendidikan biasanya mencari media yang murah atau ekonomis sehingga media yang paling ampuh tapi mahal jarang ditemukan.